wabarakatuh, Bu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bagaimana kabarnya, Bu? alhamdulillah baik, Bu. Bu Miftah kemarin menghubungi saya ya, bahwa hari ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching pembelajaran dengan Pak Asikin. Apakah betul, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Hari ini rencana saya akan melakukan coaching dengan Pak Asikin, Bu. Pasti Bu Miftah telah mempersiapkan segala sesuatunya kali ini demi kelancaran coaching yang akan Ibu lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati kegiatan Ibu ya. Dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, Bu, dari 3 kompetensi coaching yang ada, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hari ini saya akan berfokus untuk mengembangkan kompetensi untuk menjadi pendengar aktif atau untuk menjadi penyimak yang baik, Bu. Seperti itu. Oh begitu. Boleh saya tahu, Bu, indikator ketercapaian dari kegiatan ini yang seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dalam coaching ini, Bu. Saya mengharap dengan kompetensi ini saya bisa menggali informasi dari coach yang akan saya coaching nanti, agar coach tadi bisa bersikap terbuka dan saya lepas dari sikap menghakimi permasalahan dari coach dan coach merasa nyaman berdialog dengan saya. Seperti itu. Oh begitu. Di sini nanti saya akan sebagai pengamat mengamati kompetensi yang telah Ibu tetapkan. Mohon diizinkan ya Bu, saya nanti melihat, mencatat proses kegiatan coaching nanti. Kita sama-sama belajar ya Bu, hal-hal yang telah baik Ibu kembangkan, baik misal ada kekurangan yang akan Ibu tingkatkan nanti, kita belajar bersama. Iya Bu, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Pak Asik. Oke, terima kasih Bu Miftah sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Saya sedang bingung nih Bu, makanya saya menghubungi Ibu untuk membantu saya dari zona kegalauan ini Bu. Iya, dengan senang hati Pak, nanti saya akan membantu Bapak agar keluar dari zona kegalauan yang sekarang Bapak alami. Ya, Bu. Kira-kira Pak, apa sih yang menyebabkan Pak Asikin kok galau? Begini Bu, saya kok merasa anak-anak kok sekarang susah diatur ya Bu. Ketika pembelajaran berlangsung sering malah guyon sendiri. Oh, jadi Pak Asik itu merasa anak-anak kok sekarang susah diatur, guyon sendiri, seperti itu ya Pak? Iya Bu. Seperti itu. Jadi menurut Pak Asik, kondisi anak-anak yang susah diatur itu seperti apa yang Bapak maksud itu? Ya Bu, ketika saya pembelajaran sedang berlangsung, ada saja tingkah mereka untuk tidak memperhatikan pelajaran saya, sehingga suasananya jadi riuh dan kurang terkendali Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Bolehkah saya tahu Pak kegiatan pembelajaran apa yang biasa Pak Asikin lakukan? Ya Bu, begitulah Bu, biasanya saya meminta anak membaca materi, menjelaskan materi pembelajaran, kemudian mereka mengerjakan tugas. Terkadang saya juga memanfaatkan media PPT atau video, namun itu tidak selalu saya lakukan. Wah, sebenarnya Pak Asikin itu sudah komplit ya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Pak Asik sudah berusaha menggunakan media walaupun belum secara kontinu ya Pak. Menurut Bapak bagaimana pengaruhnya kepada murid-murid Pak? Ya Bu, ada perubahan dari sikap dan reaksi anak-anak Bu. Mereka terlihat lebih senang belajar, khususnya saat media video PPT saya tayangkan. Mereka nampak semangat menyimak materi yang saya sampaikan. Namun ketika mereka merangkum materi, mengerjakan tugas,
anak-anak itu saja yang nampak antusias, Bu. Oh, seperti itu. Jadi walaupun Bapak sudah menggunakan media, menugaskan anak-anak, jadi belum seluruh murid itu mengerjakan dan bersemangat dalam pembelajaran ya? Iya, Bu, malah terkadang anak-anak asyik melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi, apa harapan Bapak pada anak-anak seperti itu? Sebetulnya, Bu, saya berharap seluruh murid-murid berpartisipasi aktif melakukan rangkaian pembelajaran. Mereka nampak senang belajar, semangat menanggapi materi, bertanya menjawab pertanyaan, semangat menyelesaikan tugas dengan bertanggung jawab, dan aktif dalam kegiatan kelompok, Bu. Oh, bagus sekali Pak harapannya. Jadi untuk mewujudkan harapan Bapak, menurut Pak Asih kegiatan pembelajaran yang bagaimana Ya, Bu. yang perlu diterapkan pada kegiatan pembelajaran Bapak? Mungkin saya akan mencoba menerapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Misalnya, yaitu memanfaatkan media pembelajaran interaktif agar anak-anak aktif mencari informasi secara mandiri di gawainya, Bu. Wah, sepertinya menarik sekali ya Pak, seru sepertinya. Lalu media pembelajaran interaktif yang seperti apa yang akan Bapak coba terapkan? Salah satunya yaitu, Bu, saya akan mencoba membuat kuisis yang nantinya dapat anak akses dengan menggunakan gawai dan laptop. Saat pembelajaran yang saya izinkan perwakilan kelompok membawa gawai, Bu. Kok di bayangan saya pembelajarannya akan seru sekali ya Pak. Iya, Bu. Jadi anak-anak bisa belajar mandiri, bisa mengeksplor gawainya. Apakah ada tambahan rencana lain Pak selain yang sudah disebutkan tadi? Ada, Bu. Mungkin saya dapat melaksanakan pembelajaran juga dengan pembelajaran discovery atau kontekstual. Saya ajak anak-anak belajar di luar kelas langsung, Bu, dengan lingkungannya. Oh, bagus sekali. Untuk mempersiapkan semua rencana tadi, Pak Asikin sudah merencanakan langkah apa yang akan Panjenengan lakukan? Langkah pertama, saya akan menyiapkan RPP, LKPD, dan rancangan kegiatan belajar di luar kelas, Bu. Bagus sekali, Pak Asikin jadi guru. Ini ya, senang untuk mempersiapkan dengan matang segala sesuatunya sepertinya ya. Jadi kira-kira kapan ya Pak Asikin akan menerapkan rencana yang sudah Pak Asikin susun tadi? Ya, Bu, segera akan kami lakukan minggu-minggu ini. Bagus sekali Pak. Dari percakapan singkat kita tadi, hal apa yang Pak Asikin dapatkan Pak? Ya, Bu, saya merasa plong memperoleh pencerahan bagaimana meningkatkan antusias semangat mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan media interaktif dan pembelajaran discovery sehingga anak-anak tidak guyon sendiri, Bu. Oke, bayangan saya itu akan sangat asik ya Pak nanti pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Saya sangat tertarik dengan cerita Bapak nanti setelah Bapak melakukan rencana-rencana yang sudah Bapak susun. Jadi kapan-kapan kita jadwalkan lagi untuk kita bertemu kembali ya Pak. Iya, Bu, dengan senang hati. Terima kasih atas bantuan. Semoga saya jadi menemukan kelegaan dan solusi. Sama-sama Pak. Ya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asih, nama saya kok disebut? Ya, tadi ada namanya Bu Muga di percakapan itu. Tidak apa-apa. Di percakapan ada namanya Bu Muga. Iya, bos Pak. Ya itu jelasnya begitu, waduh. Ini yang terakhir ini. Terima kasih. Pak Asikin tidak konsen. Iya, ini udah kemerikat semua, Bu. Pripun mau diulang apa pripun? Enggak usah. Enggak apa-apa Bu Mita. Tidak apa-apa. Observasi. Tinggal yang Pak observasi. Nasi mute. Observasi, pengamat dan coach. Langsung nggih. Langsung. Oke. Wah, biasa sekali kegiatan coaching yang telah Bu Miftah lakukan.
Boleh saya minta Ibu untuk menyimpulkan apa saja yang telah Ibu lakukan tadi? Iya Bu, tadi kami itu berdialog tentang permasalahan Pak Asikin. Pak Asikin itu tadi merasa galau karena murid-murid itu guyon sendiri sukanya dan susah diatur, seperti itu katanya. Saya mencoba menjadi pendengar yang baik buat Pak Asikin, mencoba fokus menyimak alur percakapan yang tadi dilakukan bersama Pak Asikin, mengidentifikasi masalah, sehingga Pak Asikin bisa memperoleh ide dari permasalahannya tadi. Seperti itu, Bu. Dari coaching yang telah dilakukan tadi, apakah menurut Bu Miftah telah mencapai indikator keberhasilan yang Ibu tetapkan? Menurut saya sudah sih, Bu. Karena saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik dan mencoba memberikan beberapa pertanyaan untuk menanyakan pada Pak Asikin, sehingga Pak Asikin itu bisa terbuka dan bisa mengalir menceritakan permasalahannya, seperti itu, merasa nyaman dengan saya. Kemudian alhamdulillah Pak Asikin juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Sama sepertinya kurang lebih catatan saya, Ibu. Bu Miftah ini telah berusaha menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik, dengan nampak sesekali melakukan kontak mata, mengangguk, menanggapi permasalahan koci, dengan memberikan pertanyaan yang berasal dari topik yang sedang dipercakapkan. Dan Pak Asikin pun sebagai koci merasa nyaman dan bisa mengungkapkan ide-idenya sehingga meraih solusi dari permasalahannya. Dari yang telah Ibu lakukan tadi, menurut Ibu, kira-kira kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan jika nantinya akan diadakan coaching kembali? Kompetensi yang mungkin saya akan lebih kembangkan lagi, selain tadi saya mengembangkan kompetensi sebagai pendengar aktif atau menyimak, seperti itu, mungkin yang akan saya kembangkan lagi ketika saya akan melakukan coaching kembali adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sepertinya Bu. Karena pada kompetensi itu saya masih butuh banyak belajar agar nantinya bisa lebih fokus dan bisa mengorek ide-ide yang lebih bagus lagi dari coaching, seperti itu. Kalau ada waktu seperti itu nanti saya dihubungi ya Bu. Saya sangat senang jika diminta bekerja sama lagi dengan Ibu. Kita belajar bersama kembali. Iya, dengan senang hati Bu. Nanti akan saya hubungi kembali Bu Moga. Ya, terima kasih Bu. Kegiatan sore hari ini sangat bermanfaat sekali. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asikin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Bu Moga, seperti yang sudah Bu Moga sampaikan kemarin, bahwa hari ini Ibu Moga akan melaksanakan praktek pembelajaran coaching dengan Bu Miftah ya? Iya benar Pak. Oh, pasti Bu Moga telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam mempraktekkan coaching ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati kegiatan coaching Bu Moga. Dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu coba kembangkan? Dari ketiga kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan coba mengembangkan atau fokus pada kehadiran penuh Pak, present dalam kegiatan coaching kali ini. Oh, bagus sekali. Boleh saya tahu Bu, indikator ketercapaian apa dari kegiatan ini? Apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari fokus pendengar menghadirkan kehadiran penuh present, saya mengharap
Saya dapat bersikap terbuka hingga si koci nanti merasa nyaman berdialog dengan saya, sehingga saya mampu menggali ide-ide koci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, begitu ya. Di sini saya sebagai pengamat akan mengamati kompetensi yang telah Ibu tetapkan. Mohon diizinkan ya Bu ya, saya melihat Pak. dan mencatat proses kegiatan coaching nanti. Hal-hal Iya, yang Pak. telah baik dan kekurangan akan menjadi proses pembelajaran kita. Sama-sama belajar ya Bu. Iya Pak. Monggo Bu, Assalamualaikum. silakan untuk bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Moga. Terima kasih ya Bu Moga. Hari ini Bu Moga sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak cerita saya, kegalauan saya tentang pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Dengan senang hati, Bu. Jika saya bisa membantu, kira-kira apa yang menyebabkan saat ini Ibu Miftah galau? Begini Bu, akhir-akhir ini kok saya itu merasa pembelajaran saya itu terlalu monoton gitu Bu. Jadi anak-anak itu kurang greget seperti itu, dan mereka itu jadi malas-malasan di kelas seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Miftah merasa galau karena merefleksi diri pembelajaran yang telah dilakukan itu terasa monoton. Iya. Dan murid-murid Ibu nampak malas-malasan, tidak antusias ketika belajar di kelas ya. Iya Bu, betul sekali seperti itu. Jadi saya merasa galau seperti itu Bu. Kondisi tidak antusias murid-murid Ibu yang maksud ini boleh dijabarkan seperti apa Bu? Seperti begini contohnya, ketika saya melakukan pembelajaran tanya jawab, itu hanya 1-2 orang saja yang menjawab seperti itu. Ya orang-orang itu saja, anak-anak itu saja yang menjawab. Lainnya ya seperti itulah, pasif, seperti itu, tidak bersemangat. Dan jadi suasana kelas itu jadi garing seperti itu Bu. Boleh saya tahu Bu, kegiatan pembelajaran yang biasa Ibu lakukan itu seperti apa? Biasanya sih saya menugaskan murid saya membaca materi terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya jelaskan materi tersebut. Kemudian kadang-kadang saya itu menggunakan media pembelajaran seperti PPT atau video. Tapi itu kadang-kadang sih Bu. Wah, Bu Miftah itu sudah berusaha menggunakan media saat pembelajaran. Bagus Bu, walau belum mungkin dilakukan secara kontinu. Nah, bagaimana pengaruhnya dengan menerapkan media tersebut ke murid-murid Ibu? Apakah ada perbedaannya Bu? Sepertinya murid-murid saya itu lebih antusias ketika saya menggunakan media tersebut Bu. Tapi saya itu kok masih kekurangan waktu untuk bisa membuat media-media tersebut Bu, seperti itu. Walaupun sudah memanfaatkan media, jadi Ibu itu kurang karena membuat media itu membutuhkan banyak waktu, jadi tidak dilakukan secara berkelanjutan, ngoten. Boleh saya tahu Bu, harapan dari Bu Miftah tentang murid yang antusias atau semangat belajar di kelas itu seperti apa? Harapan saya sih murid-murid ketika mengikuti pembelajaran itu semangat, antusias, senang seperti itu Bu, dalam menjawab pertanyaan maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Untuk mewujudkan harapan itu Bu, menurut Ibu kegiatan pembelajarannya seperti apa mungkin yang bisa diterapkan selain yang telah dilakukan Ibu tadi? Mungkin saya bisa membuat media yang lebih interaktif lagi Bu, biar murid-murid bisa bekerja dan belajar seperti itu Bu. Sepertinya menarik Bu. Kira-kira media pembelajaran yang interaktif itu yang seperti apa yang akan coba Ibu buat atau Ibu siapkan? Mungkin saya akan mencoba membuat Google Site ya Bu. Ya nantinya
anak-anak bisa mengakses lewat gawainya sendiri atau lewat laptop di sekolahan. Bagus Bu. Saya membayangkan kok nantinya anak itu akan lebih suka ngoten dan interaktifnya itu akan terbangun. Nah, dari yang nanti akan Ibu rencanakan ini, apakah akan ada tambahan rencana lain Bu selain tadi membuat Google Sheet, membuat media pembelajaran interaktif? Apa ya? Mungkin saya akan membuat model pembelajaran kontekstual kali ya Bu. Dengan mengajak anak-anak untuk berkelompok, kemudian mengumpulkan hasil pekerjaannya melalui media GSET tadi. Kira-kira untuk mempersiapkan semua rencana Ibu tadi dalam upaya meningkatkan antusias anak dalam belajar, langkah-langkah apa saja akan segera Ibu lakukan? Yang pertama, tentu saja saya harus punya rancangan pembelajaran yang benar-benar matang ya Bu, untuk menghadapi pembelajaran tersebut, merancang LKPD, membuat rancangan GSET, seperti itu Bu. Kira-kira kapan tahapan ini akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Sesegera mungkin Bu. Bagus. Nah, dari percakapan singkat kita ini ya Bu ya, kita sudah bercakap-cakap singkat. Hal baik apa yang Ibu peroleh dari kegiatan kita atau berbincang-bincang pada kesempatan kali ini Bu? Rasanya saya lega Bu bisa mencurahkan permasalahan saya tadi kepada Bu Moga. Saya memperoleh pencerahan seperti itu, bagaimana saya bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran saya Bu. Alhamdulillah, saya sangat tertarik Bu nanti dari reaksi murid-murid Ibu ketika Ibu menerapkan rencana yang akan Ibu lakukan di kelas. Kapan-kapan kita bisa atur jadwal kembali ya Bu. Saya ingin mengetahui perkembangan dari apa yang akan Ibu berikan di kelas ini. Oke. Insya Allah dengan senang hati Bu. Kapan-kapan kita akan bertemu lagi ya Bu. Terima kasih Bu Moga atas bantuannya. Sama-sama Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali kegiatan coaching yang telah Masih mute Pak. Baik, luar biasa sekali kegiatan coaching yang telah Bu Moga lakukan. Boleh saya meminta Bu Moga menyimpulkan apa yang tadi telah dilakukan dalam coaching Bu Moga? Baik Pak, tadi kami bercakap-cakap berdialog tentang masalah Bu Miftah Pak, yang merasa bingung galau menghadapi murid-muridnya yang dirasa monoton, tidak antusias dalam belajar di kelas. Saya mencoba menghadirkan diri, present, mencoba fokus, menyimak alur percakapan, mengidentifikasi permasalahan Bu Miftah yang dihadapi, dan hingga Bu Miftah mampu memperoleh ide-ide dan mencoba menerapkan pembelajaran interaktif dan model pembelajaran berkelompok di kelasnya. Oke, apakah coaching tadi menurut Bu Moga berhasil mencapai indikator yang dikembangkan atau yang sudah ditetapkan Bu? Saya merasa coaching tadi berhasil Pak, telah berusaha menghadirkan diri saya sepenuhnya dengan menyimak dan mencoba memberikan beberapa pertanyaan yang memberi kesempatan Bu Miftah atau Koci menyampaikan ide, gagasan dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan alhamdulillah Koci pun dapat menyimpulkan sendiri Pak, merangkum sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, yakni situasi yang monoton, kepasifan murid dalam belajar tadi akan coba diperbaiki dengan menerapkan media pembelajaran interaktif berupa GSET dan menerapkan pembelajaran berkelompok dan discovery learning. Oke Bu Moga, seperti Ibu yang sampaikan, catatan saya ini atau hasil pengamatan saya juga kurang lebihnya seperti itu. Ibu telah berusaha menghadirkan kesadaran penuh dengan nampak, melakukan kontak mata, mengangguk dan menghadapi permasalahan
Koce dengan memberikan pertanyaan yang berasal dari topik percakapan. Koce pun nampak nyaman dan terbuka menyampaikan permasalahan dan ide-ide yang dimiliki. Nah, kegiatan tadi menurut Bu Moga, kompetensi coaching manakah yang akan coba Ibu kembangkan lebih lanjut? Jika diberi kesempatan untuk coaching lagi, saya akan coba lebih mengembangkan kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, Pak. Karena kompetensi ini menurut saya masih perlu sekali saya kembangkan agar pertanyaan-pertanyaan saya yang nanti saya sampaikan tetap fokus pada tujuan coaching, permasalahan si coaching, dan mengembangkan ide-ide dari coaching. Oke Bu, jika Bu Moga berencana melakukan kegiatan coaching, saya sangat senang. Jika diminta untuk bekerja sama kembali seperti saat ini, saya siap belajar bersama kembali dengan Bu Moga. Terima kasih Pak, nanti kita atur jadwal kembali ya Pak ya. Terima kasih Bu.